biasa begitu ya. Terima kasih. Dan tentu saja pada siang hari ini tidak berlama-lama karena kita juga akan mendapatkan ilmu begitu ya. Akan ada 4 pemaparan narasumber yang luar biasa siang hari ini. Ada Pak Iqbal Aji Daryono, ada Pak Seno Adi Nugroho juga, ada Bu Setio Mulyaningsih juga, dan juga ada Bapak Sukmo Widi Herwanto, dan juga tentunya ada key opinion leader kita siang hari ini, ada Kak Aprilia Ariesta, luar biasa. Dan sebelum memulai sesi siang hari ini, mohon saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Aljufri yang akan menemani Bapak, Ibu, dan juga teman-teman selama jalannya acara tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana temanya adalah luar biasa, begitu menarik, keterampilan digital yang wajib dikuasai oleh siswa dan guru di masa pandemi COVID-19. Nah, ini sudah ada yang bergabung ya, adik-adik juga, teman-teman juga, Bapak Ibu juga begitu ya. Insya Allah bermanfaat ilmunya siang hari ini, dan juga Safira informasikan bahwa nanti Anda diperbolehkan untuk langsung saja tuliskan pertanyaan di kolom komentar karena akan ada kesempatan hadiah senilai Rp100.000. Luar biasa tentunya ya. Ini akan dipilih, tentunya akan kami pilih 15 pertanyaan yang menarik, dan juga nanti akan kami bacakan juga begitu 4 salah satunya begitu ya. Dan tentu saja langsung saja follow Instagram @siberkreasi_jateng.dy dan juga @siberkreasi tentunya. Posting keseruan Bapak, Ibu, adik, dan juga teman-teman ya. Dan cantumkan ilmu baru apa saja didapatkan siang hari ini, dan juga jangan lupa untuk cantumkan hashtag atau tagar makin cakap digital. Nanti juga akan ada 5 postingan yang seru, menarik, dan juga positif yang akan mendapatkan hadiah tentunya. Iya, dan izinkan saya Safira untuk bisa menjelaskan tata tertib pada siang hari ini. Seluruh peserta diwajibkan atau dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama jalannya acara. Dan yang kedua adalah seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya agar bisa lebih interaktif lagi. Dan juga tentunya di seluruh peserta diperbolehkan untuk nanti bertanya di sesi tanya jawab. Ada 15 pertanyaan nanti ya yang akan kami pilih, akan kami verifikasi, dan yang mendapatkan hadiah tersebut adalah yang belum pernah mendapatkan hadiah tersebut selama dalam jangka waktu 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu boleh ikut lagi begitu ya. Dan juga ini yang terakhir peraturannya, ada tata tertibnya adalah seluruh peserta dimohon untuk tidak berkomentar negatif yang bisa menimbulkan provokasi di dalam kolom komentar. Yuk kita sama-sama semangat yuk menjadikan acara ini lebih positif, lebih edukatif juga agar membawa kita menjadi generasi yang makin cakap digital. Dan tentu saja untuk pemaparan pertama, kali ini juga langsung saja kami undang, beliau adalah Bapak Iqbal Aji Daryono. Beliau ini seorang penulis dan juga seorang kolumnis, begitu ya. Baik, iya. Selamat siang. Pak Daryono sudah bergabung bersama kami. Ya, mungkin langsung di-unmute saja Pak Daryono. Iya, Pak Daryono. Iya, ini teman-teman masih semangat tentunya ya, karena kendala-kendala seperti ini sangat amat dimaklumi begitu ya, karena wajar sekali ketika kita berinteraksi secara virtual begitu. Baik, Pak Daryono sudah bergabung bersama kami. Oke. Iya. Oke. Baik, langsung di-unmute saja. Oh, baik. Iya. Nah, sudah bisa. Nah, ya, siap. Ya, Mbak, nggak bisa di-unmute dari sini, Mbak. Harus dari studio, Mbak, soalnya. Baik, karena ada kendala di studionya, memang sedang ada kendala semua studio mati lampu siang hari ini, Pak Daryono. Jadi mohon maaf, kendala siang hari ini hampir semua studio untuk di beberapa kabupaten, begitu ya. Tapi insya Allah kita berjalan lancar, begitu ya, Mas Daryono ya. Siap, ya Mbak. Siap, baik. Kami mohon izin, nanti kami akan mengingatkan di sisa waktu 5 menit, Pak Daryono. Waktunya berapa menit berarti sekarang? 20 menit, ya? Tetap sama 20 menit kita ikutin saja. Mudah-mudahan saya selesaikan 15 menit aja ya Mbak, karena kita sudah molor, kasihan peserta biar nanti lebih ringkas.
Baik, Oke. baik. Nanti diskusinya di akhir begitu ya. Baik, kami persilakan Pak Daryono. Oke, terima kasih Mbak Safira, terima kasih teman-teman, terima kasih sedulur-sedulur di Purworejo, ada Bapak Ibu guru, ada adik-adik ya. Siang ini kita akan membahas tentang keterampilan digital yang wajib dikuasai siswa dan guru di masa pandemi. Izinkan saya juga menyapa ini ya para narasumber yang lain, ada Mas Seno Adi, ada Mbak Setio Mulyaningsih, ada Mas Sukmo dan juga KOL Mbak Aprilia. Oke, ini slide-nya ya mungkin karena bagian dari kendala teknis saya tampilan slide-nya seperti ini, saya tidak tahu kenapa. Tapi oke lah, masih kelihatan gitu aja. Jadi gini, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ya. Ketika kemarin ya, saya melihat judulnya adalah keterampilan digital. Keterampilan digital itu seperti apa? Sementara dalam acara kita siang ini, sebentar saya cek waktu dulu, 11.126 ya. Dalam acara siang ini nanti selain saya masih ada 3 pembicara yang lain. Saya menyampaikan digital culture ya. Nanti masih ada digital skill. Skill keterampilan itu sebenarnya lebih pada soal skill ya. Tapi saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin lebih bukan pada soal keterampilan yang sifatnya teknis, tetapi keterampilan di sini ya, keterampilan kontrol diri. Kenapa? Kenapa saya sampaikan yang semacam ini? Karena kita tahu ya, bahwa sekarang ini penggunaan internet, penggunaan media sosial sudah begitu masif, dan lebih-lebih lagi pada masa pandemi. Lebih-lebih lagi karena di sini konteksnya adalah Bapak Ibu guru, juga adik-adik pelajar, maka yang terjadi adalah penggunaan ini ya, penggunaan jaringan-jaringan internet sekaligus berbagai aplikasi dan fiturnya itu semakin katakanlah semakin mau dibilang membengkak apa melejit gitu ya. Pokoknya ketika pandemi sudah masuk dan kita WFH, sekolah juga sekolah daring, PJJ, itu akhirnya penggunaannya berlipat-lipat lebih banyak. Oke, makanya di sini yang mau saya sampaikan itu justru adalah sesuatu yang mungkin sebelum pandemi Ibu Bapak juga adik-adik tidak sangat masuk, tetapi sekarang mau tidak mau harus kita hadapi, yaitu keterampilan mengontrol diri. Mengontrol diri dari apa? Dari banyak potensi. Udah gitu aja. Nah, sekarang next dulu. Next dulu. Next. Oke, ini cuma kenalan ya udah tinggal aja, itu nggak terlalu penting. Ini aktivitas saya ya, menulis banyak tentang dunia digital. Next aja. Ini karena waktunya sudah mepet, jadi saya ringkas-ringkas saja. Ini kegiatan saya sering membagi materi-materi semacam ini juga. Dunia digital ini di banyak instansi ya, kementerian dan tentara. Lanjut aja, next aja langsung masuk ke materi. Langsung masuk ke materi. Oke, nah di sini. Ini data yang cukup fresh ya, data yang rilisnya itu setiap bulan Januari dari Hootsuite dan WR Social. Yang mau saya fokusi itu adalah pada bagian yang oranye itu ya, Ibu Bapak, adik-adik, Mas Mbak ya. Ada 170 juta pengguna media sosial aktif ya di Indonesia. Ini besar sekali, 61%. Itu bulan Januari 2021 dan di masa itu, di waktu itu kita sudah berada mungkin dalam pertengahan masa pandemi ya, sudah setelah puncak dan seterusnya. Dan inilah ya yang terjadi di Indonesia itu sedemikian banyaknya. Indonesia itu sekarang sudah kalau tidak salah sudah masuk ranking 3 sedunia pengguna aktif media sosial. Kalau dulu masih ranking 4 ya, mungkin 5 tahun yang lalu masih ranking 4, kita berada di bawah Brazil ya. Jadi India, Amerika, Brazil, baru Indonesia. Nah, sekarang Brazil itu sudah kita selip ya. Sudah kita lompati karena saking agresifnya kita bermedia sosial. Next. Kenapa saya fokuskan di media sosial? Karena begini ya, Ibu Bapak, kalau dulu-dulu itu kan anak-anak sekolah biasanya diberi jarak ya. Jadi katakanlah misalnya nggak boleh ini pegang ini dulu, nggak boleh pegang gadget dulu, masih kecil. Tapi sekarang mau tidak mau harus pakai. Dan mau tidak mau mereka kadang-kala juga membuka sesuatu yang di luar aplikasi untuk sekolah ya. Karena untuk kebutuhan googling misalnya, dan mau tidak mau kita tidak bisa 100% ini ya, tidak bisa 100% membatasi untuk tidak menyentuh hal-hal yang di luar sekolah. Dan yang paling banyak ini saya lihat tadi SMA ya rata-rata, kalau SMP mungkin masih agak ya kontrolnya lebih ketat, tapi kalau SMA itu pun SMA itu sudah sangat boleh menggunakan media sosial karena standar usianya 13 tahun. Cuma sekarang ini karena PJJ dan karena pandemi, konteksnya pandemi, itu keterpaparannya lebih luar biasa. Nah, di saat orang Indonesia itu keterpaparannya
kepada media sosial itu 3 besar sedunia ya. Sayangnya begini, kalau kita bandingkan dengan ini ya, dengan katakanlah misalnya negara maju gitu ya. Mereka itu dulu sudah mapan dalam pendidikan, sekolahnya sudah beres ya, literasinya juga kuat. Jadi ketika mendapatkan medsos, mereka itu sudah mungkin jauh lebih siap daripada kita. Nah, kita literasinya ya nuwun sewu memang masih rendah secara umum ya. Tahun 2016 ini sudah cukup lama, mudah-mudahan sudah tidak berlaku ya. Tahun 2016 itu ada laporan dari sebuah universitas di Amerika gitu ya tentang riset global, dari 61 negara kita itu berada ranking 60 dalam soal literasi. Jadi kalau mau kasar-kasaran ya Ibu Bapak, otak kita ya semua lah secara umum Indonesia itu ranking 60 tapi jempolnya ranking 3 gitu ya. Jadi kadang-kala ya jempolnya itu bergerak lebih cepat daripada bayangannya sendiri, itu kan kalau laki-laki ya, bergerak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Kenapa? Karena kebiasaan berpikir, kebiasaan mengolah dan mencerna informasi itu masih belum begitu kuat, tapi tiba-tiba semuanya mengakses gadget, semuanya mengakses gawai, semuanya mengakses media sosial. Dan di media sosial itu, di ruang-ruang media sosial itu ada situasi yang memancing kita untuk bergerak dengan begitu cepat ya. Next. Lanjut, nah ini saya sampaikan jebakannya seperti ini. Agar apa? Agar kita sadar kita berada di mana, apa yang kita hadapi, dan kita ini menjadi manusia seperti apa sekarang ini gitu ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin tidak disadari. Yang pertama, sekat interaksi kita itu semakin lesap, semakin kabur. Misalnya saya terus bersama teman saya ya sehari-hari itu ngobrol enak itu kan karena ketemu gitu ya. Tapi misalnya tiba-tiba nanti saya dengan Mbak Safira ketemu di Instagram, tiba-tiba langsung colek-colekan bercanda gitu. Itu sekarang biasa. Bahkan sama orang nggak dikenal juga biasa saja gitu kan. Nah, saking biasanya kadang-kala kita lepas kontrol gitu kan. Lepas kontrol itu misalnya apa? Kalau kita berteman dengan baik, tapi kalau kita tidak suka, kita akan bisa melakukan bullying, kita akan bisa melakukan sampai taraf marah-marah, mencak-mencak, di mana hal itu tidak memungkinkan kalau kita berteman di dunia, katakanlah dunia nyata, itu kan nggak mungkin. Tapi ketika di medsos, kadang nggak sadar ya, batas itu sudah hilang, apalagi di sini ada poin kedua, imajinasi nilai identitas itu maksudnya begini. Kita itu kadang mengimajinasikan, kita nggak dikenal kok gitu kan, orang nggak tahu siapa saya kok gitu kan. Lalu asal nyeletuk. Lalu tadi ya ada perundungan dan mohon maaf, ini ya namanya adik-adik remaja masih puber ya, secara biologis sedang matang-matangnya. Kadangkala gitu ya, kadangkala ada yang tidak terkendali, salah satunya adalah apa? Celetukan yang nyerempet-nyerempet dalam soal sebenarnya rentan menuju pelecehan seksual gitu ya. Karena apa? Karena itu soal ketertarikan ya, ketertarikan biologis, terus ada misalnya ada foto yang mohon maaf agak seksi dan sebagainya, terus komentarnya kadang kebablasan. Mereka rata-rata, saya sering mengamati yang semacam itu ya, mereka rata-rata tidak sadar bahwa ada identitas yang selalu terlacak gitu ya. Jangan dikira terus kalau nama Anda tidak nama beneran, Anda tidak terlacak. Tempo hari ya, kita tahu ada peristiwa misalnya Deddy Corbuzier, dia dihina oleh seseorang, terus nantang-nantang. Dalam hitungan jam langsung dapat gitu. Jangan dikira itu sesuatu yang tidak terlacak itu tadi. Nah, terus habis itu gampang ngomong. Gampang ngomong itu ya bandingan aja. Kalau dalam dunia nyata kita duduk-duduk nunggu waktu nongkrong dulu, nunggu waktu ketemu dulu. Kita di sini sekarang ini sambil rebahan aja, tidak menggeser pantat gampangnya. Ngomong asal ngomong aja, gampang. Makanya kita itu kepancing dalam suasana impulsif. Impulsif itu apa? Ya gampang kepancing, gampang memberikan reaksi gitu kan. Reaksi atas apa? Ada berita apa, langsung kita marah. Ada berita apa, kita senang. Kita tidak berpikir panjang gitu kan. Itu bukan cuma dalam soal kemarahan ya, tapi dalam soal juga misalnya kebiasaan berbelanja. Berani taruhan, Mbak Safira itu keranjang Shopee-nya itu penuh sekali itu kan. Karena apa? Langsung klek 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 gitu kan. Kepancing. Ya saya juga iya sebenarnya sama aja gitu ya. Perkara bayarnya nanti tapi impulsifnya kan dapat gitu ya. Nah, yang terakhir ini soal pancingan media sosial secara umum. Secara umum platform media sosial itu memang memancing kita, mengkondisikan kita untuk selalu pamer gitu kan. Ya itu wajar, manusia itu kan butuh aktualisasi dan pamer itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi kadang tidak terkontrol, dan ketika tidak terkontrol itu platform media sosialnya, gampangnya ini, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya Twitter, itu memang diuntungkan oleh kebiasaan pamer kita gitu ya. Jadi kita ini terus dipancing untuk pamer gitu kan.
Makanya kalau ada orang pamer terus kita wah mau piknik, aku juga bisa piknik gitu kan. Ada situasi semacam itu. Wah, dia habis beli